Daus? Mas Daus ini sama teman-temannya? Iya, Bu. Betul, Bu. Siapa aja di situ? Semuanya hadir, Bu. Coba semuanya bersama-sama. Cuman berdua di situ? Ada, Bu. Mohon maaf, Bu. Rame, Bu. Oh ya, satu aja gadgetnya. Assalamualaikum, Mbak Bu Dwi. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih yang sudah gabung. Nah, tolong Mas Izudin dan Mas Daus untuk ibu-ibu yang mau masuk dimasukkan ya di admit ya. Nah, jadi yang tidak bertugas itu tugasnya menjadi admin. Lalu yang berempat, Mbak Lilis, Mas Raffi, Mbak Novita, dan Mbak Adinda, nanti materinya disampaikan jangan lebih dari 15 menit. Jadi tolong kalian semua memeniti sendiri, karena ini nanti kita akan harus ada tanya jawab dari ibu-ibu, jadi kita memberi ruang pada ibu-ibu untuk melakukan tanya jawab, sehingga ada begitu. Bu Haryanto, Sugeng Rawuh. Pak Haryanto juga Sugeng Rawuh. Mbak Dwi, Nggih. minggu ngajeng sampun saged offline nggih. Oh, nggih. Minggu Mangke ngajeng nggih. Mulai minggu nggih, Bu. nggih minggu ngajeng. Enjang nggih. Dimulai dengan senam bersama mawon nggih. Oh, nggih. Berarti tanggal 31. 31. Tanggal 1 nggih, Bu. Tanggal Tanggal 30. 31. Nggih. Terus ingkang karawitan nggih saged mulai. Oh, nggih. Kan pun Nggih, Bu. kali minggu ngajeng kan pun 2 minggu toh, Mbak. Nggih. Nggih. Sampun lebih 2 minggu. Lebih aman maksudnya. Nggih. Nggih. Sugeng rawuh Bu Endah, sampun rawuh. Kita tunggu. Coba saya ibu-ibu Dasa Wisma 5 kok belum itu. Dasa Wisma 4. Dasa Wisma 4. Sudah masuk Bu suara saya. Sampun Bu Endah, matur nuwun. Oke, kita sambil menunggu ibu-ibu yang lain karena waktu sudah jam 1:12. Kita sebelumnya ini saya ambil gambar dulu ya supaya tidak lupa. Silakan untuk masuk ke kamera dulu semuanya, on kamera, monggo. Saya ambil gambarnya dulu. Pun nggih. 1, 2, 3. Ampun. Nanti selesai acara juga kita ambil lagi gambarnya. Mas dan Mbak yang bertugas hari ini tolong untuk tetap mengambil gambar, rekaman, dan membuat berita, lalu diupload di medium.com ya. Nanti kalau bisa yang di website Bantul itu Mas. Kalau ada dicarikan ya Mas Izudin, yang bagian humas, dan Mas Alfian ya. Coba dicarikan di kelompok masing-masing. Baik, kita mulai saja karena waktunya sudah jam 1:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Zoom Meeting untuk sosialisasi program-program KKN kelompok 149 dan 150. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Ibu-ibu semuanya, pada siang hari ini kita akan memulai program-program dari KKN, karena KKN ini hanya 1 bulan, sehingga tidak banyak waktu yang dapat mereka capai ya, karena hanya dibatasi 30 hari. Nah, pada hari Minggu ini kita masih tetap dengan platform online, di mana akan diisi dengan penyuluhan dari kelompok 150 dan kelompok 149. Kelompok 150 ini akan mengadakan penyuluhan administrasi dan ekonomi syariah yang akan dibawakan oleh Mas Raffi Nur Hakim dari Prodi Ekonomi Syariah, dari Mbak Lilis Nuryanti, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Kemudian kelompok 149 ini akan mengadakan penyuluhan tentang materi administrasi dan pengelolaan keuangan dengan benar, yang akan disampaikan oleh Mbak Novita Prastyawati dari Prodi Akuntansi UMY dan Mbak Milenia Adinda dari Prodi Manajemen UMY. Nah, dengan demikian, pada sesi pertama kita akan mendengarkan materi-materi dari mahasiswa-mahasiswa KKN pada kali ini sampai dengan 60 menit ke depan. Masing-masing akan membawakan materinya maksimal 15 menit supaya ibu-ibu nanti dapat melakukan tanya jawab dengan mahasiswa-mahasiswa KKN yang memberi materi. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku DPL pada siang hari ini. Untuk selanjutnya waktu akan saya serahkan kepada pembicara pertama, Mas Raffi Nur Hakim. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Raffi, bisa di-share materinya. Masih di-mute, Mas. Maaf Bu, ini saya dulu ya. Siapa dulu? Saya Lilis Nuryanti Bu. Oh, mau Mbak Lilis dulu? Ya. Oh, Mbak Lilis dari kelompok berapa ya? Tadi nggak bilang ke saya dulu. Oh, Kelompok 150. 150 Bu. Ya, monggo silakan Mbak. Maaf Bu, udah kelihatan belum ya? Ini yang kelihatan masih di Windows-nya. Masih di foldernya. Bentar, Bu. Ya.
Mbak Lilis mungkin nanti bisa di ini dulu ya, bisa dibuka dulu filenya. Iya, iya Bu. Iya. Ini agak hang. Mas Afi sudah siap, Mas? Ini sepertinya ada kendala teknis, Mbak Lilis. Mas Raffi, bisa sekarang? Silakan yang mau presentasi nanti dibuka dulu PowerPoint-nya. Jangan dari folder ya. Mohon maaf Bu, saya belum ke host Bu. Oh iya, saya jadikan co-host ya. Iya Bu. Sudah, Mas. Iya, baik. Mohon maaf Bu, sudah terlihat atau belum? Belum, mungkin baru loading, dibuka saja dulu, Mas. Oke. Sekitar Bu. Silakan, Mas, sudah kelihatan. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kami akan melanjutkan penyuluhan secara online yang kedua. Untuk materi pertama yaitu berkenaan dengan ekonomi Islam, yaitu prinsip dasar ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Baik, yang pertama untuk sistem ekonomi syariah itu sangat berbeda dengan ekonomi yang lainnya, seperti ekonomi kapitalis, sosialis, maupun komunis. Ekonomi syariah bukanlah berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi tersebut, namun sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individualis, kemudian sosialis yang lebih bersifat hampir semua tanggung jawabnya kepada masyarakat atau warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Jadi, dalam sistem ekonomi Islam, itu tidak dibahas banyak dalam Al-Quran, melainkan hanya prinsip-prinsip dasarnya saja yang dibahas. Di antaranya ada kesatuan, ada keseimbangan, ada kebebasan, serta ada tanggung jawab. Sedangkan dalam
ekonomi Islam itu juga terdapat prinsip-prinsip syariah atau prinsip transaksi syariah. Di antaranya ada 5. Yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah. Kemudian ada keadilan atau adalah. Yang kemudian ada kemaslahatan atau maslahah. Kemudian ada keseimbangan atau tawazun, dan ada universalisme atau syumuliyah. Nah, yang pertama dalam prinsip persaudaraan, esensinya adalah nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas penderitaan atau kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami, saling menolong, saling menjamin, dan saling bersinergi. Yang kemudian ada prinsip keadilan, di mana esensinya merupakan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu hanya sesuai posisinya. Implementasinya keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur-unsur sebagai berikut. Di antaranya ada unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba. Dan riba di sini jenisnya terdapat banyak sekali. Contohnya ada riba nasiah maupun riba fadl. Dalam transaksi bermuamalah, esensi riba itu misalnya terdapat setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam bentuk transaksi pinjam-meminjam dalam hal uang. Kemudian selanjutnya unsur yang merugikan diri sendiri atau orang lain maupun lingkungan atau zalim. Esensi zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas, dan temponya. Yang selanjutnya terdapat prinsip kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, materi dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi 2 unsur, yakni kepatuhan syariah, yaitu halal, serta kebermanfaatan dan membawa kebaikan, thayyib. Jadi bisa disebut dengan halalan thayyiban dalam semua aspek yang tidak menimbulkan kemudaratan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan maqasid syariah, yaitu ada 5. Yang pertama, hifdzuddin, yaitu menjaga agama, menjaga iman, menjaga akidah, dan ketakwaan individu. Kemudian hifdzu akal, yaitu menjaga akal dan pemikiran. Yang kemudian ada hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Kemudian ada hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa raga dan keselamatan. Dan hifdzun mal, yaitu menjaga harta. Dan yang terakhir ada prinsip universalisme. Prinsip universalisme atau syumuliyah, esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua orang atau semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, sesuai dengan semangat rahmatan alamin. Jadi dalam prinsip syumuliyah ini dilakukan oleh kemudian dalam transaksi syariah tersebut terdapat karakteristik yang harus dipenuhi. Di antaranya dalam transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Kemudian prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik, sepanjang objeknya halalan thayyiban.
Kemudian uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas utama. Kemudian tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, dan tidak mengandung unsur haram. Dan yang terakhir ada transaksi syariah itu dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Dalam transaksi syariah, hal ini komersial yang dapat dilakukan berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, serta pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Yang terakhir ada transaksi syariah non-komersial yang dapat dilakukan antara lain berupa pemberian dana pinjaman atau talangan, yaitu bisa disebut dengan qard, serta penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti infak, zakat, sedekah, wakaf, dan hibah, dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi materi kedua, yaitu Mbak Lilis. Baik, terima kasih Mas Raffi atas materinya. Nanti kalau ada ibu-ibu bertanya, mohon untuk direspon ya. Silahkan Mbak Lilis, sudah siap ya materinya? Maaf Bu, tadi ada sedikit kendala ya. Ya, tidak apa-apa. Iya. Di sini saya akan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu administrasi desa Wisma. Materinya materi yang saya bahas yaitu pengertian apa itu desa Wisma. Nah, yang kedua tujuan desa Wisma. Yang ketiga macam-macam buku administrasi. Nah, yang terakhir yaitu catatan kelompok desa Wisma. Mungkin ibu-ibu di sini sudah begitu paham ya tentang apa itu administrasi desa Wisma yang sudah dijalankan selama ini sama ibu-ibu semua. Untuk itu saya menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang administrasi desa Wisma ini. Gitu. Yang selanjutnya yaitu pengertian desa Wisma. Desa Wisma ini yaitu kelompok ibu-ibu yang berasal dari rumah tangga untuk mempermudah jalannya suatu program. Tujuan dari desa Wisma ini untuk membantu kelancaran tugas pokok dan suatu program administrasi. Nah, kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kesehatan pada keluarga. Nah, bentuk kegiatan administrasi ini seperti kayak arisan, terus kayak pengelolaan dana dari sebuah mitra. Nah, gitu. Terus peran dari desa Wisma sendiri itu ini memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sejahtera. Nah, diharapkan agar desa Wisma ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program pemerintah karena desa Wisma ini contoh dari program desa Wisma ini saya mengambil contoh tentang perbaikan gizi keluarga yang merupakan usaha perbaikan gizi seluruh anggota keluarga. Nah, pelaksanaannya ini diikuti oleh semua anggota desa Wisma, masyarakat dengan bimbingan petugas kesehatan. Nah, hal ini bertujuan untuk mencapai keluarga yang sehat dan mendapatkan gizi sesuai dengan kebutuhan. Ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam buku administrasi.
Yang pertama, buku daftar anggota. Buku daftar anggota. Bentar, Bu. Buku daftar anggota ini digunakan untuk mencatat daftar nama anggota sebuah program Dasawisma ini. Nah, yang kedua, buku agenda surat masuk atau keluar. Digunakan untuk mencatat surat-surat yang masuk atau diterima dan surat-surat yang keluar atau dikirim. Contohnya itu surat yang masuk, contohnya ada memberikan sumbangan kepada Dasawisma gitu. Nah, yang ketiga yaitu tentang buku keuangan, yaitu jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran anggaran untuk kegiatan Dasawisma itu sendiri. Yang keempat tentang buku notulen, yaitu mencatat jalannya rapat atau pertemuan serta hasil-hasilnya pada setiap pertemuan. Yang kelima yaitu tentang buku inventaris atau inventasi, yaitu digunakan untuk mencatat daftar barang yang dimiliki oleh Dasawisma itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu tentang buku kegiatan. Buku kegiatan ini digunakan untuk mencatat sebuah kegiatan yang diadakan oleh Dasawisma itu sendiri. Gitu. Yang terakhir yaitu catatan kelompok Dasawisma. Mungkin yang saya tahu cuma 3. Yang pertama itu menganalisis tentang data warga, data keluarga, dan yang terakhir yaitu tentang data rekapitulasi tentang ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran bayi, dan ibu meninggal dan kematian balita. Nah, itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lilis atas materinya. Ya, Bu. Kita ke materi yang ke-3 dan ke-4. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Novita Prastiawati dari Akuntansi UMY. Temanya materi administrasi dan pengelolaan uang dengan benar. Silakan Mbak Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din, jangan ketawanya. Nggak bisa ya? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengatur pengelolaan dana. Mengelola keuangan usaha dengan efektif. Yang pertama, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Karena dalam usaha itu sangat penting memisahkan uang usaha dengan uang pribadi, karena jika tercampur akan berdampak buruk pada keuangan usaha. Bahkan keuangan usaha itu bisa tidak stabil. Kedua, ada rencanakan dengan penggunaan barang, karena harus mengusahakan untuk menyesuaikan rencana pengeluaran karena harus dengan target penjualan dan penerimaan kas, dengan cara sebaiknya menunda rencana belanja modal jika tidak memberikan suatu manfaat dalam meningkatkan penjualan atau menurunkan biaya. Caranya dengan melakukan analisa cost and benefit untuk meyakinkan bahwa penggunaan uang tidak akan sia-sia dan memberikan hasil yang menguntungkan dan meningkatkan kepada profit usaha. Yang ketiga, hindari menumpuk terlalu banyak barang. Karena jika terlalu banyak barang, tidak menghiraukan akan terjadi suatu kerugian. Karena
menumpuk terlalu banyak barang itu akan tidak cepat habis dan akan mengakibatkan cepat expired. Yang keempat itu ada perencanaan pengembangan usaha dari hasil keuntungan. Karena pengembangan usaha ini sangat tepat menjadi salah satu bentuk jenis investasi yang sangat dilakukan pemilik bisnis dalam manajemen keuangan adalah menjaga kelangsungan hidup bisnis dengan mendorong dan mengarahkan ke bidang-bidang suatu bisnis yang menguntungkan. Yang kelima, ini ada contoh pembukuan sederhana untuk warung kelontong. Yang pertama itu ada nama barang, terus harga beli, ketiga ada harga jual, terus jumlah awal, kelima ada terjualnya berapa, terus sisa stok, kas masuk yang dihasilkan dari berapa penjualan itu, dan ini ada laba. Laba itu dihasilkan dari harga jualnya itu dikalikan dengan yang terjual. Selanjutnya akan dijelaskan Dinda. Kok aku deg-degan. Ya, baik Mbak Dinda, silakan. Udah. Selanjutnya Tolong yang feedback salah satu saja ininya. Gadgetnya salah satu saja, yang lain di silent ya. Suaranya di silent. Berkendala. Buka sini aja berarti. Mbak Dinda bareng sama Mbak ini, Mbak Novita. Iya. Oh, mungkin agak minggir aja. Atau itu gadgetnya berapa? 1 atau 2 itu? Suaranya sini aja. Udah. Itu aja pakai. Kamu pakai ini. Kamu pakai ini. Matikan saja, yang lain, yang satu aja yang nyala. Masih di mute, Mbak. Saya akan melanjutkan membahas tentang manajemen administrasi. Pengertian administrasi itu sebuah bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, pengetikan, dan kegiatan lain yang mempunyai sifat teknis tata usaha. Manajemen administrasi merupakan salah satu bidang manajemen yang memberikan informasi layanan administrasi untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Tujuan manajemen administrasi mengelola seluruh data dan keterangan secara lengkap. 2. Menampilkan laporan dan catatan penting dengan rincian biaya yang sesuai. 3. Pemberian pelayanan oleh tata usaha kepada para mitra kerja dan juga pelanggan. 4. Menyediakan laporan yang relevan dan terbaru. Fungsi manajemen administrasi melakukan perencanaan terkait administrasi, contohnya pemelihara secara prasarana seperti tata ruang, anggaran perusahaan. 2. Pengorganisasian dengan
mengelompokkan alat yang dipakai dalam bidang usaha, tugas, tanggung jawab, dan SDM yang terbagi di dalamnya, bertujuan untuk menciptakan organisasi yang selaras dengan visi perusahaan. 3. Memberikan dorongan kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi, terutama di lingkup administrasi. 4. Melakukan pengawasan terhadap proses administrasi. Ini contoh pembukuan warung bubur. Sekian dan terima kasih. Ini sudah selesai, Mbak Adinda? Ya. Halo, Mbak Adinda? Ya, Bu. Udah, Bu. Oh, sudah, ya. Ya, nggih, sudah. Silakan standby kembali, teman-temannya yang lain bisa join kembali. Mungkin duduknya jangan terlalu berdekatan atau jangan dalam satu ruangan supaya tidak feedback ya. Satu sama lain agak menjauh, nggak apa-apa. Baik, Ibu-Ibu, kita sudah menyimak 4 materi. Monggo kita berikan waktu sampai dengan kira-kira 15 menit ke depan untuk melakukan diskusi dengan para mahasiswa terkait dengan materi. Dipersilahkan Ibu-Ibu. Saya Bu Arin mau tanya. Monggo Bu Endah. Ya, ini saya mau bertanya yang tadi diterangkan oleh masalah ekonomi syariah ya tadi ya. Mas tadi, Al-Hakim tadi ya. Raffi ya. Ini saya mau menanyakan, tadi kan dijelaskan ada riba itu tadi ya, yang saya tanyakan, yang termasuk riba itu kriterianya bagaimana? Kalau kita misalnya nabung di bank konvensional, apakah itu sudah termasuk riba? Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau di kampung-kampung itu kan ada program PKK simpan pinjam. Lah ini simpan pinjam di sini, jasa di sini ini termasuk riba apa bukan? Itu saja Bu Arin pertanyaan saya. Terima kasih. Monggo Mas Raffi. Langsung dijawab saja Mas supaya tidak lupa. Jadi Bu, untuk riba itu sendiri kan merupakan tambahan yang disertai persyaratan, namun melebihi yang tidak seharusnya seperti itu. Jadi maksudnya jadi Bu, untuk pertanyaannya mungkin tadi ada dua kan, yang apa saja yang termasuk riba? Simpan pinjam dalam PKK termasuk riba atau tidak nih Bu? Terus sama yang satu, kalau kita di bank konvensional itu termasuk jasanya atau bunganya itu termasuk riba apa bukan? Kriteria riba sendiri tadi sudah dijelaskan ya, yang kriteria riba. Jadi ini mungkin saya tambahi keterangannya ya Mas Raffi. Di PKK atau Dasawisma itu kan ada simpan pinjam. Jadi ibu-ibu itu mengumpulkan uang dari tabungan juga, kemudian dipinjamkan karena untuk kepentingan-kepentingan ibu-ibu. Jadi nanti mereka mengembalikannya sama seperti koperasi itu, jadi ada jasanya. Berapa kali diangsur itu ada jasanya. Mungkin pertanyaan Bu Endah itu termasuk riba atau bukan gitu nggih, Bu Endah nggih? Bu Endah? Ya, begitu Mas Raffi. Iya, Bu. Jawabannya bagaimana kira-kira menurut
ekonomi syariah. Untuk pertanyaan akan saya tampung dulu nih, Bu. Oh ya, ya. J. Tapi yang bank konvensional jasanya atau bunganya termasuk riba apa bukan ya? Nanti yuk tolong. Soalnya kan mantap selama ini kan kita di bank konvensional Mas untuk nabungnya untuk itu. Dan gajinya saya kan juga termasuk di bank konvensional di BPD itu. Jadi mohon penjelasan. Iya, Mas Raffi nanti ditampung saja dulu karena mungkin perlu landasan hukum yang kuat ya untuk menjawab ini Bu Endah. Jadi misalnya PKK itu ada simpan pinjam, itu riba atau tidak itu ya. Boleh atau tidak kira-kira menurut ekonomi syariah. Ngaten nggih Bu Endah? Nggih, Bu. Terima kasih Mas Raffi. Nanti dicari jawabannya ya. Minggu depan kita akan pertemuan, nah nanti bisa disampaikan. Baik, monggo ada pertanyaan yang lain Ibu-ibu? Selain Bu Indah, apakah ada yang bertanya? Mbak Dwi, apa ada pertanyaan Bu Dwi? Masih di mute. Bu Dwi masih mute. Suaranya belum terdengar. Di unmute dulu ya. Oh ya, saya unmute dari sini aja Bu Dwi. Sudah bisa Bu? Oh sampun, ya. Sampun, ya untuk pembukuan ya, ini Mbak Lilis tadi ya. Untuk pembukuan ini memang banyak sekali untuk di Dasawisma maupun di rekapitulasi untuk data yang menuju ke dusun kemudian ke desanya. Jadi memang dari awal memang dari Dasawisma terdahulu yang paling kecil seperti yang sudah diutarakan oleh Mbak Lilis tadi. Jadi ada data warga, data keluarga, bahkan sekarang per satu orang. Misalnya satu keluarga jumlahnya 7, satu-satu sekarang ya Mbak Lilis. Dengar nggak? Ya Bu, dengar. Oh iya. Jadi memang pembukaannya banyak dan rinci ini untuk rekapitulasi macam-macam nih ya, yang melahirkan kematian. Ya ini sudah ada formnya dari desa menuju ke dusun kemudian ke kami di Dasawisma masing-masing. Itu kemudian untuk hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ini. Saya nggak ada pertanyaan. Ya, Bu. Pertanyaannya ya sama dengan Bu Endah tadi untuk apa jasa bagi orang yang menabung kan untuk dipinjamkan lagi, dengan dipinjamkan lagi tadi kemudian menerima jasa, dan jasa itu pun nanti juga kembali ke ibu-ibu lagi meskipun tidak sepenuhnya ya. Jadi bisa dibagi, misalnya 5%, 2% untuk penabung, 1% untuk uang lelah yang mengurusi, dan 2% lagi untuk yang pinjam, mungkin begitu ya. Kira-kira seperti itu. Itu saja, Mbak Lilis, semoga. Ibu mau tanya, itu apa namanya, data dari administrasi desa itu udah ada kah Bu? Ya, kami biasanya dapat formnya dari kelurahan, kemudian ke dusun, kemudian ke Dasawisma, ke RT dulu, kemudian ke Dasawisma. Jadi kalau mengisi itu saya dari Dasawisma dulu, kemudian saya rekap lagi ke RT,
Kemudian rekap lagi ke dusun, kemudian baru ke kelurahan gitu. Jadi kelurahan seterusnya ke kecamatan dan kabupaten. Seperti itu. Ya. Sudah, monggo bisa dilanjut lagi. Halo. Sampun, Bu. Oh, sampun. Ya, ini mohon maaf tadi saya sempat hilang. Iya, sempat hilang ya. Ya, Mbak Lilis itu untuk tambahan ya. Besok balik. Dengan Bang. Tapi nanti kalau bisa dicarikan referensinya untuk minggu depan ya. Iya, Bu. Ya. Tabel-tabelnya nanti diberi contoh, diisi ya, diisi berapa. Halo. Yeah. Mbak Adinda bisa mendengar saya? Mbak Novita bisa mendengar saya? Bisa, Bu. Ya. Ya, kalau bisa nanti yang tabel kolom itu diberi isi rupiahnya. Diberi rupiah, disimulasikan. Kira-kira prakteknya seperti apa? Nanti bisa disampaikan kepada ibu-ibu saat pertemuan minggu depan. Oke. Ya, baik, terima kasih ibu-ibu. Mungkin pada pertemuan kali ini pertanyaan-pertanyaan kita belum menemukan jawaban. Tapi terima kasih atas pertanyaannya juga masukannya ibu-ibu supaya mahasiswa kami juga dapat lebih mencari rujukan-rujukan yang lebih sahih ya. Begitu kira-kira. Baik. Untuk hari ini kita tutup acaranya karena sudah cukup jam. Ya, halo. Ya. Saya mau izin menjawab pertanyaan dari Ibu yang tentang riba tadi, Bu. Boleh? Oh ya, silakan Mas Daus. Ya, silakan, monggo. Jadi di sini saya sedikit memberikan penjelasan, walaupun ini nanti tidak benar atau salahnya nanti mau dicek ulang. Jadi saya coba mencari di Google, ada terdapat di repositori jurnal gitu yang menjelaskan tentang peminjaman uang di koperasi tersebut. Makna peminjaman ini kita boleh melakukan peminjaman di bank atau di koperasi boleh, asal tidak melebihi dari kapasitas yang kita punya tersebut. Yang dikatakan riba itu apabila apabila kita meminjam itu merasa terpaksa, terus tertekan dengan hasil yang yang diberikan oleh pihak koperasi atau pihak bank tersebut. Ada dalil yang menjelaskan kalau tentang riba itu nggak boleh, yang berbunyi itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiyar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'azunu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usin amwalikum la ta'limuna wa la tadlamun. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Yang sisa riba ini artinya yang belum dipungut gitu. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Itulah akibatnya kalau kita melakukan riba tersebut. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba tersebut, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Di sini ada seorang ulama berpendapat yaitu yang bernama Yusuf Qaradawi. Dia ini ahli tafsir di Mesir.
Ini adalah seorang tafsir terkenal di dunia juga yang mengatakan sesungguhnya bunga yang diambil oleh penabung di bank itu adalah riba yang diharamkan. Kenapa riba yang diharamkan? Beliau menjelaskan lagi, semua tambahan yang disyaratkan di atas pokok harta. Maksudnya itu yang di atas pokok harta itu melebihi dari apa yang kita pinjam tersebut itu. Terus di sini juga Tarjih Muhammadiyah memberikan pendapat tentang riba tersebut. Mereka itu berpendapat dari Tarjih Muhammadiyah tadi, segala tambahan baik sedikitnya atau banyaknya itu ditetapkan juga riba gitu. Itu disebut dengan istilahnya itu zulum yang melebihi dari kapasitas yang kita pinjam. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau misalnya nanti ada kurang kalau kurang jelas nanti filenya ini saya kirimkan nanti ke Bu Diah, nanti akan dibagikan ke ibu-ibu gitu tentang hukum riba tersebut. Nanti bisa ibu-ibu baca. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Daus, terima kasih tambahannya. Jadi kalau yang jasa PKK tidak dianggap riba ya Mas ya? Tidak Bu, kalau memang selagi tidak melebihi dari kapasitas yang kita pinjam. Kalau memang kalau misalnya kita pinjam 5 juta gitu, terus kita dapat bunganya itu di atas 5 juta, itu hitungnya udah riba besar gitu Bu. Kalau memang tidak ada perjanjian, misalkan di awal itu kan ada perjanjian tuh Bu, ini kita mau mendapatkan ibunya mau mendapatkan bunga apa tidak, atau hanya sekedar menabung aja gitu. Tapi kan setiap yang kita pinjam itu kan biasanya ada upah atau biaya adminnya gitu, mungkin seperti itu Bu. Yeah. Selagi kita tidak ingin memakan uang riba tersebut, tapi setahu saya kalau di koperasi itu uang ribanya jarang yang ada Bu, yang ada itu biasanya di bank. Tapi tidak semua bank juga yang menggunakan yang ribanya banyak gitu, seperti Mandiri Syariah, BRI Syariah yang berbentuk syariah itu ribanya lebih sedikit gitu. Ya, baik Mas Daus, terima kasih Mas Daus dan Mas Raffi, ini sama-sama dari Fakultas Agama Islam. Ibu-ibu, saya rasa demikian ya. Jadi kita dalam menjalankan simpan pinjam di PKK maupun Dasawisma, ini niatnya juga tidak memungut bunga nggih Bu Endah nggih. Niatnya itu adalah jasa nggih. Jasa untuk pemupukan modal ya, yang manfaatnya kembali kepada anggota. Pada anggota lagi. Nggih, iya. Jadi kita tidak ikut masuk neraka nggih Bu Endah ya, karena simpan pinjam PKK. Nggih Bu Dwi, takutnya ya, soalnya kita kan juga menabung, kita juga meminjam ya kan, mengangsur pinjaman, lah itu nanti kalau masuk neraka karena pinjam PKK kan takut juga ya. Oke, terima kasih Mas Izzuddin dan Mas Raffi, juga Mbak Novita, Mbak Lilis, dan juga Mbak apa tadi? Adinda Milenia. Adinda, ya di sini tidak ada Kakanda, adanya Adinda. Adinda. Ya, nggih. Baik, Ibu-ibu terima kasih atas atensinya. Mohon maaf sampai dengan minggu ini program PKK belum bisa pertemuan secara langsung. Insya Allah minggu depan kita kondisikan semua mau menjaga protokol kesehatan. Mahasiswa KKN juga jangan banyak-banyak ke kafe. Juga jangan keluar-keluar rumah bila tidak penting, ya. Jadi yang sering beredar itu tolong jangan beredar dulu ya. Begitu. Terima kasih semuanya. Nanti kita diskusikan lagi di grup kita. Matur nuwun ibu-ibu semuanya, juga mahasiswa KKN kelompok 149 dan 150. Monggo kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Ion. Amin. Ya. Ini yang merekam siapa ya? Yang merekam? Saya Bu. Mas Izzuddin. Ya Bu. Iya.
Ini Mas Izzuddin saya jadikan host ya. Ya, Bu. Nah, kalau saya live tetap bisa. Ya. Monggo Ibu-ibu kalau mau live ini saya perlu rapat dulu dengan mahasiswa. Jangan live dulu nggih, mahasiswa. Mahasiswa tolong yang tadi live untuk masuk lagi. Ya, ini Buning, monggo Buning kalau mau live dulu. Ini acaranya sudah selesai. Sebentar, saya remove dulu ya. Mas Izzuddin saya jadikan host dulu. Caranya gimana? Ini kok susah ini. Jadikan host. Mas Saya juga nggak tahu, Bu. Ini kok ini masih recording? Hostnya Daus, Bu. Hostnya Daus. Oh ya, Mas Daus ya. Ya sudah. Nanti Mas Daus jangan langsung nutup ya, karena Mas Izzuddin lagi ngerekam. Ya. Bu. Ya, ini kan berarti sudah programnya minggu kemarin sudah dua ya masing-masing. Terus sekarang sudah berapa? Yang 152. Yang 149 berapa? 2 juga, Bu. 2 juga. Oke. Nah, berarti kurang berapa yang belum? 44. Kurang 44 ya. Nah, untuk minggu depan itu programnya kalau bisa kita agak banyak karena kita akan seharian saja di situ. Begitu. Nah, gimana ya? Untuk rekaman gimana? Kalau rekaman itunya, karawitannya minggu depan. Jadi sekalian rekaman saja. Ya, yang karawitan. Boleh Bu kalau untuk rekaman karawitannya minggu depan, kalau misalkan memang sudah siap, nggak apa-apa. Ya, ini terima kasih Mbak Adinda. Nah, lalu yang lain yang bibit. Bibit yang disemai di rumah saya, itu kan sudah tumbuh kira-kira 5 cm apa 7 cm ya, Mas Ian ya? Yang punya program hidroponik siapa ya? Mas siapa yang punya program hidroponik? Itu kelompok 160, Bu. Ya, Mas Ian atau Mas siapa? Mas siapa itu namanya? Sion, Bu. Ian. Ya. Mas Ian ya. Mas Dio apa? Oh, itu kelompok sebelum. Ini mana? Mas Dio apa? Ini enggak. Halo, Mas Dio? Standby enggak ini? Muhammad Januar? Oh, Ya, ini Bu. Mas Muhammad Januar ada 2 ya? Ya, kamu programnya apa, Mas? Mas Januar? Satunya kamera, satunya buat suara, Bu. Saya programnya hidroponik kemarin. Iya, Mas Ian toh berarti? Iya, Bu. Ya, kemudian yang lain 149 apa programnya? Itu untuk yang minggu depan apa Bu? Atau yang kapan, Bu? Yang minggu depan. Yang minggu depan itu seharusnya itu Dinda sama si Irfan. Dinda, si Gina sama Mas Irfan tentang Irfan. Mau apa? penyuluhan bahasa Inggris. Terus selanjutnya itu ya record untuk karawitan. Dua berarti. Terus yang kelompok 150?
Untuk yang 150 itu ada ini Bu, kurang senam sama kegiatan kebersihan itu. Oh ya, nggih. Nah, berarti tolong nanti dikomunikasikan di grup, ditulis mau apa minggu depan itu, kegiatannya apa saja. Karena kita rencanakan tanggal 16-nya sudah perpisahan saja, Pak Mas? Maksudnya penarikan gitu. Satu bulan toh apa 2 bulan kalian? 1 toh? 1 bulan. 1 bulan Bu, nyampe tanggal 14 kalau nggak salah. Oh iya, ya udah kalau mau nambah 2 bulan juga nggak apa-apa. Ya udah. Tolong masing-masing kelompok dikoordinir siapa minggu depan acaranya siapa mau apa. Dan itu nanti kita harus juga semua sehat ya, pastikan semua sehat, pakai prokes. Nah, yang mau senam pagi juga akan kita adakan besok. Jadi kalau bisa datang lebih pagi. Yang mau nyoba sound system kemarin siapa belum jadi nyoba ya? Kemarin sudah sempat nyoba Bu, sudah insya Allah bisa Bu. Bisa. Ya sudah. Kalau misalnya hari Minggu depan itu mau sekalian merekam gamelannya, saya minta ibu-ibu untuk berdandan dulu. Maksudnya itu nggak sembarangan pakaiannya gitu loh, yang kompak gitu. Ya. Dan saya mohon minggu depan hari Minggu standby saja seharian. Jadi kalian dari rumah itu sudah siap-siap gitu seharian. Kalau perlu bawa kaos ganti ya pakai kaos ganti gitu. Jas alma maternya jangan lupa. Yang belum foto di bawah spanduk tolong foto. Di bawah poster tuh loh, kan belum ada fotonya kalian. Ya. Baik Bu. Minggu depan sekalian datang untuk foto ya. Oke. Kemudian gini. Masih ada yang mau penyuluhan lagi enggak? Kelompok kami tidak ada Bu yang kami. Bu, untuk apa namanya kelompok karawitan sepertinya untuk rekodnya minggu terakhir Bu. Soalnya kalau misal dandan-dandan biar semua anggota karawitan tuh dimatangin gitu. Misal kalau minggu depan itu untuk rekod masih dalam latihan karawitannya gitu. Minggu depannya lagi ya. Tanggal 7. Gimana Bu? Tanggal berapa? Kemungkinan di minggu terakhir Bu, biar sekalian. Kalau soal record biar ibu-ibu apa bapak-bapak karawitannya biar pakai seragam sekalian gitu loh Bu. Kemungkinan begitu Bu. Soalnya untuk minggu depan dibuat latihan karawitannya lagi gitu aja. Nanti saya akan komunikasikan ke ibu-ibu ya. Jangan lupa membuat berita yang hari ini. Baik, itu dulu semuanya. Sudah cukup ya, Mas? Sudah Bu. Ya, sudah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Halo. Iya itu buat UMKM. Sepada. Om Swastiastu. Papa, omongannya jaga. Papa. Tidak bolong kayak Dajjal tuh.
Ni hao. Tadi siapa yang kentut tuh yang aku, sumpah. Karin. Terus. Apa? Nenek. Ini udah nih, tain ya. Oi. Halo guys. Kalian besok senamnya tuh jadi? Terus kok namanya jadi bagus-bagus? Terus ini apa namanya? Oh ya, untuk kelompok 150 tolong kirim ke ini ya, foto Dasawisma sama deskripsinya. Yang sendiri-sendiri itu bukan sih? Foto bareng-bareng toh? Untuk dibikin website. Oh iya. Yang foto bareng aja toh ibu-ibunya itu. Bebas sih, yang penting yang ada foto Dasawismanya aja gitu. Terus nanti dikirimkan deskripsinya. Pokoknya mau dibikin website kan? Oh iya. Siapa yang mau? Kalian senamnya jam berapa nanti, Pak? Nasa gimana? Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jam 8 nggak apa-apa kan? Kemarin ibu-ibunya bilang jam 8. Oh iya, wes. Bilangnya setengah 8. Kan jadinya jam 9. Nah, panas gimana ya? Jam berapa? Jam setengah 8 aja. Setengah 8. Ya besok diumumin ke ibu-ibu. Ya, partisipasi aja. Kok. Bang. Udah nih. Apalagi? Kalau udah tak matiin. Mau kumpul enggak? Mau kumpul lagi enggak? Kumpul. Kapan? Kapan ya? Besok mau. Jangan besok. Deket-deket tiba-tiba. Kamis. Yo manut. Mau cek sound nggak Ya sesuk wae jajal lo. Ragu. Ya itu kamu bawa itunya. Ion kamu itu ya jaga-jaga bawa itu ya speaker. Dengerin nggak ya dia tuh? Coba. Ion tuh nggak dengerin dia. Dia dengerin lagu. Dengerin anjir. Ngegas woi. Bawa ya jaga-jaga. Halo siapa? Bawa apa? Speaker. Torin. Aku mau es krim. Ngasih itu nggak sih? Ngasih snack nggak sih? Karena gua. Kan kemarin itu kita bilang aqua kan? Oke. Satu per Ibunya enggak. Itu barengan apa sendiri? Katanya kita kelompok. apa? Rekodnya tak selesai ya.